Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tribuners dimanapun Anda semua berada, ketemu lagi bersama kami Muhammad Sayyid Mahathir dari Rumah Fikih Indonesia, juga dari Himpunan Dai Muda Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, juga dari Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Salatiga. Di kesempatan ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di Tribun ya. Ada yang bertanya seputar apakah keramas dan berbekam saat kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan itu membatalkan puasa atau tidak. Nah, Tribuners, yang pertama kaitannya dengan keramas. Ya, keramas itu kan mandi, kemudian kita pakai sampo, kita pakai sabun ya, begitu ya definisinya ya. Ya tentu kalau sekedar mandi, sekedar keramas, menggunakan sampo, menggunakan sabun dan seterusnya, ini adalah bagian dari yang mubah-mubah saja. Bagian yang boleh-boleh saja untuk dilakukan. Akan tetapi perlu kehati-hatian bahwa selama mandi itu sendiri, kalau bisa jangan ada air yang masuk ke bagian anggota tubuh kita. Saat mandi ada kumur-kumurnya dan seterusnya ya, itu kalau bisa juga sangat hati-hati. Nah, tetapi Tribuners, kalau seandainya keramas yang dimaksud adalah mandi wajib, maka tentu harus kita rinci terlebih dahulu. Jika seandainya di malam harinya dia junub, mohon maaf misalnya melakukan hubungan suami istri, lalu kemudian dia makan sahur dan kemudian baru sempat mandi wajibnya di subuh hari, maka yang demikian itu puasanya sah. Atas dasar Rasulullah SAW sendiri dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi Rasul itu pernah yusbihu junuban. Cerita dari istri beliau bahwa Rasul itu pernah di pagi harinya itu masih dalam keadaan junub, berhadas besar. Dan beliau baru mandi keramas bahasa kita ya, di subuh itu. Lalu kemudian setelah itu beliau melaksanakan ibadah puasa dan lanjut saja. Nah, tetapi Tribuners, kalau seandainya mandi keramas atau mandi wajib yang dimaksud itu adalah siang hari, tergantung sebabnya juga. Kalau sebabnya misalnya karena mimpi, maka itu adalah bagian dari hal-hal yang boleh-boleh saja. Mimpi di siang hari, kemudian setelah itu dia bangun keramas, lanjut saja puasanya tetap sah. Karena mimpi itu adalah bagian yang tidak bisa kita kehendaki ya datangnya. Tetapi berbeda kalau seandainya dia mandi wajibnya karena sebab-sebab yang dia sendiri pilih. Ya mohon maaf, sebab halal misalnya hubungan suami istri walaupun halal tapi siang hari di bulan Ramadan tentunya tidak boleh. Atau sebab-sebab yang lain yang membuat dia akhirnya harus mandi wajib. Jadi itu jawaban untuk yang pertama. Yang kedua terkait dengan berbekam, maka sebenarnya memang di sini ada ranah khilafiyah di antara para ulama. Sebagian ulama menilai berbekam di bulan puasa itu bisa membatalkan puasa. Tetapi sebagian yang lain, dan ini menurut hemat kami pribadi adalah pendapat yang bisa dipilih, bahwa berbekam saat bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Atas dasar Rasulullah SAW sendiri di dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu pernah ihtajama, pernah berbekam wa huwa shaim, dan beliau berpuasa pada waktu itu. Nah, Tribuners, akan tetapi memang ada baiknya untuk berbekam ya, karena dia mengeluarkan darah sehingga akhirnya bisa membuat fisik lemah, maka sudah sebaiknya berbekam ini kalau bisa ditunda dulu, jangan siang hari, berbekamnya di malam hari. Termasuk donor darah pun sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi pilihannya lebih bagus adalah di malam hari. Nah, demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.